Hikayat Putri Hijau. Legenda Putri Hijau yang berasal dari kerajaan Tanah Delhi ini mengisahkan tentang seorang raja dari Aceh yang jatuh cinta pada seorang putri. Putri Hijau anak seorang raja dari kerajaan Tanah Delhi. Konon, kerajaan ini wilayahnya dari Langkat hingga ke Riau. Saat ini sebutan Tanah Delhi atau Sumatera Timur adalah wilayah kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Raja Tanah Delhi memiliki 3 orang anak, yaitu Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Mambang Kayali. Sebelum Raja mangkat, beliau berpesan kepada putra-putrinya agar saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Mambang Yazid menggantikan ayahnya sebagai anak sulung dan mengganti kedua orang tua yang telah tiada. Mambang Yazid tidak terlupakan tanggung jawabnya untuk tetap memperhatikan kedua adiknya. Mereka bertiga dicintai rakyatnya dan dipercayai sebagai penjelma dewa. 2 adik Mambang Yazid tumbuh dan menjelma menjadi pribadi yang matang dan bijaksana. Putri Hijau yang sangat cantik mendapatkan namanya karena dari dalam tubuhnya memancarkan cahaya berwarna hijau. Dia senang sekali berjalan-jalan di taman kerajaan di bawah sinar bulan purnama. Dan pada suatu hari, cahaya hijau ini berpendar di langit hingga bisa terlihat sampai ke kerajaan di Aceh. Raja Aceh merasa heran dengan cahaya hijau yang itu. Kemudian menugaskan menterinya untuk mencari tahu dari mana cahaya itu berasal. Setelah melakukan perjalanan panjang untuk memecahkan misteri warna hijau itu, menteri kerajaan memberitahu Raja Aceh bahwa cahaya itu berasal dari tubuh seorang putri, adik dari Raja Tanah Delhi yang terkenal arif dan bijaksana. Siang dan malam, Raja Aceh memikirkan Putri Hijau. Dia ingin sekali bertemu dan mempersuntingnya. Menteri kerajaan dikirim kembali ke kerajaan Tanah Delhi untuk meminang Putri Hijau. Mambang Yazid adalah seorang raja yang bijaksana. Dia menghargai keputusan adiknya. Putri Hijau mengatakan ia belum ingin bersuami. Keputusan ini disampaikan dengan hati-hati oleh Mambang Yazid kepada utusan Raja Aceh. Setelah Raja Aceh mendengar penolakan pinangan ini, membuat Raja Aceh murka. Ia memberi titah agar seluruh kapal lengkap dengan senjata dan prajurit disiapkan dan berlayar menuju kerajaan Tanah Delhi. Raja Aceh menitipkan pesan agar kerajaan Tanah Delhi menyerahkan Putri Hijau. Jika tidak, maka perang adalah jalan yang akan ditempuh. Pesan ini tentu sampai dengan baik ke telinga Mambang Yazid, namun dengan sangat baik pula Mambang Yazid memahami keinginan Putri Hijau. Keputusan telah ditetapkan. Kerajaan Delhi tua tetap tidak akan menyerahkan Putri Hijau kepada Raja Aceh. Perang pun pecah. Suara gemuruh, jerit kesakitan atau erangan sebelum maut menjemput terdengar di kubu Delhi tua maupun kerajaan Aceh. Pertempuran yang sudah berlangsung berhari-hari itu dilakukan saling memanah. Anak-anak panah pun terbang melasat dan jatuh seperti titik-titik hujan. Siasat ini berhasil. Sesuai dengan keinginan Raja Aceh, emas-emas yang mereka tembakkan memecahkan konsentrasi prajurit Delhi tua. Tidak hanya itu, para prajurit Delhi tua saling berebut emas yang jatuh bagai hujan ke daerah pertahanan mereka. Di saat terjadi kekacauan inilah para prajurit Aceh berhasil menembus jantung pertahanan Delhi tua. Bagai serangan mendadak, prajurit Aceh berhasil menyingkirkan prajurit Delhi tua yang menjaga benteng pertahanan. Akhirnya prajurit Aceh pun berhasil masuk ke Delhi tua. Kabar ini dengan cepat sampai ke istana Delhi tua. Mambang Yazid segera mengumpulkan kedua adiknya, Putri Hijau dan Mambang Kayali. Kita bertekuk lutut pada musuh? Tanya Putri Hijau. Tidak, kita tidak akan bertekuk lutut. Kita akan terus melawan dengan berbagai cara, kata Mambang Kayali. Ya, kita tidak boleh menyerah, sambung Mambang Yazid. Ketiganya pun saling berpegangan tangan. Air mata tampak bergulir di pipi Putri Hijau. Wajah ayah dan bunda kembali terbayang. Mambang Yazid merasakan kesedihan Putri Hijau. Lalu dia pun berkata, "Jangan sedih, Dinda. Kanda akan tetap menjaga sebagaimana pesan ayahanda. Dengar baik-baik. Pesankanlah,
Bila Raja Aceh itu menawan Dinda, mintalah padanya keranda kaca, berbaringlah Dinda di dalamnya selama pelayaran dari Aceh. Lantas, sebelum kapal kalian sampai ke Aceh, mintalah kepada Raja Aceh agar setiap rakyatnya melemparkan sebutir telur dan segenggam bertih ke laut. Itu saja, semoga kita dapat berjumpa kembali. Dan pada akhirnya, Putri Hijau pun tertangkap dengan prajurit-prajurit Raja Aceh tersebut. Putri Hijau tidak hanya diam saja, dia melakukan apa yang dibilang oleh ayahnya sebelum itu. Tidak lama kemudian, setelah Putri Hijau memanggil nama tersebut, keluar naga besar dari laut tersebut. Dia sangat terkejut. Siapakah itu? Dan ternyata naga tersebut adalah kakak dari Putri Hijau, yaitu Mambang Yazid. Dia tidak menakuti Raja Aceh saja, tetapi dia menyelamati adiknya tersebut. Dan Raja Aceh hanya terdiam, bingung, tidak tahu apa-apa.